Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Sudah akhir bulan, ini berarti waktunya kita untuk nonton vlog bulanan atau vlog akhir bulan ya. Di setiap akhir bulan biasanya aku memang bikin vlog panjang kayak gini di luar konten budgeting. Kenapa aku bikin kayak gini itu sebenarnya hanya untuk dokumentasi aku aja ya secara pribadi gitu. Jadi untuk archive atau arsip apa aja yang udah aku lakukan selama 1 bulan, jadi nanti bisa ditonton lagi untuk kenang-kenangan. Tapi sambil kita nonton videonya, kita sambil cerita-cerita ya. Bagaimana kabar kalian di bulan November ini sampai akhir bulan? Alhamdulillah ya, kita sampai di akhir bulan ini. Semoga yang diberikan ujian bisa cepat selesai ujiannya, dan semoga kita selalu sehat, baik sehat jasmaninya dan juga rohaninya. Oke, ini aku biasa dengan aktivitas ngantar sekolah, antar jemput sekolah gitu ya. Terus aku biasanya habis jemput sekolah atau misalkan ngantar sekolah itu langsung belanja mingguan seperti yang kalian tonton di video aku, dan seperti yang kalian lihat di video di bulan November ini. Alhamdulillah sekali kondisi keuangan keluarga kami itu memang sedang tidak baik-baik saja. Jadi dimana budgeting kami selama 1 bulan ini itu menggunakan dana darurat. Dana darurat di sini yang kita miliki juga bukan yang seperti pakar keuangan gitu ya, yang harus 6 kali keuangan, 7 kali pendapatan gitu. Tapi benar-benar setahun lalu tuh aku dapat inspirasi dari videonya Bun Ai untuk selalu mengumpulkan dana darurat, tidak peduli berapa nominal yang kita miliki. Dan alhamdulillah dan qadarullah di akhir tahun menuju akhir tahun ini ya, dana darurat kami ternyata terpakai. Dikarenakan kondisi gaji Pak suami yang tidak cair di bulan ini, dan juga ada satu lain hal yang tidak bisa aku ceritakan ya. Yang penting aku mohon doa baiknya aja. Kalau misalkan dirasa bulan November ini berat banget, oh ya bener banget berat. Jadi siapa sih yang gak bingung gitu ya ketika anggarannya itu yang terbiasa misalnya 100.000 tiba-tiba menjadi hanya 50.000 aja. Pasti ada banyak penyesuaian kan yang harus kita lakukan. Dan alhamdulillahnya di bulan ini yang terpenting itu adalah kesehatan, dan qadarullah kemarin anakku itu sempat sakit selama 1 minggu dan juga gagal untuk ikut field trip sama sekolahannya ya. Jadi sedih juga sih, tapi nggak apa-apa. Yang penting sekarang udah pada sehat-sehat lagi, karena memang yang paling kita sedihin gitu ya kalau anak sakit atau anggota keluarga ada yang sakit. Dan apalagi ya di bulan ini tuh bener-bener aku hanya hidup di hari itu aja gitu loh. Jadi aku nggak mau mikir yang banyak-banyak, atau nggak mau mikir bagaimana nih 1 hari ke depan atau seminggu ke depan gitu. Jadi benar-benar live in the moment dan mengapresiasi hari itu ya. Udah 24 jam yang aku punya, jadi ya inilah 24 jam yang benar-benar harus aku prioritaskan. Kehidupan itu tetap berjalan seperti biasanya, meskipun badai di setiap keluarga itu pasti berbeda-beda ya. Jadi tetap aja kita harus berprasangka baik sama Allah, dan terutama berlaku baik kepada orang-orang sekitar. Di bulan ini aku benar-benar banyak belajar, jadi ya memang untuk kita bisa bertahan setiap harinya itu ya kita nggak pernah punya apa-apa lagi gitu ya selain harapan dan doa yang kita miliki. Intinya sih di bulan ini banyak-banyak bersyukur, meskipun ada ujian di bagian satu hal, seperti misalkan di keluarga aku itu di finansial, atau misalkan di keluarga lain itu ada ujian lainnya. Pasti selalu ada hal yang bisa kita syukuri, karena sebatas kacamata kita nggak tahu rencana apa yang sudah Allah tetapkan ya. Dan kita yakin sih apapun itu, ini adalah rencana yang paling baik buat kita. Di bulan ini aktivitas aku masih sama aja, jadi setiap minggunya itu memang belanja untuk keperluan rumah, dibikin belanja mingguan. Jadi ini adalah video-video kompilasi aku belanja mingguan, dan belanjanya hanya sebatas kebutuhan bekal anak sekolah, terus susu anak, terus juga cemilan anak gitu ya. Jadi memang ada beberapa hal yang mungkin kita perlu sesuaikan lagi. Aku mau cerita soal dana darurat. Dana darurat dari sudut pandang ibu rumah tangga itu memang kesannya sangat
pusing ya kalau dikumpulin, harus sesuai dengan aturan-aturan finansial keuangan. Kalau kalian masih memiliki gaji dan alhamdulillah ada penghasilan tambahan, boleh banget dicoba untuk metode dana darurat yang mengikuti pakar keuangan sarankan. Tapi kalau menurut videonya Bun A yang aku tonton dari tahun lalu, mengumpulkan dana darurat yang terpenting itu adalah niat. Jadi ketika kita udah niat untuk ngumpulin dana darurat, mau ada berapapun di tabungan itu alhamdulillah bisa kita sebut sebagai dana darurat atau dana cadangan. Dan alhamdulillah banget terbukti di akhir tahun ini dana darurat yang kami miliki meskipun masih jauh, sangat jauh dari target yang harusnya kita punya, itu benar-benar menjadi bumper gitu ya untuk keadaan ekonomi kami di bulan ini. Kalau misalkan di fit ini kontras banget, itu kita masih bisa jalan-jalan segala macam. Sebenarnya ini hanyalah untuk kita merefresh diri kita aja gitu ya. Jadi dari anggaran si dana darurat ini kita budgetkan untuk tetap kita lakukanlah hiburan. Apalagi kan yang namanya anak-anak kan dia nggak mengerti ya, maksudnya kondisi keuangan sedang A, sedang B, dia bagi dia ya tetap hanya main aja. Jadi memang sesimpel itu aja untuk logika anak-anak. Kalau dilihat-lihat dan diingat-ingat rasanya emang paling enak tuh ya masa anak-anak gitu ya. Jadi nggak perlu mikirin hal-hal yang bikin pusing ketika dewasa. Selain kondisi keuangan kami yang sedang tidak baik-baik saja dan soal dana darurat yang wajib kita punya meskipun hanya beberapa di tabungan, setidaknya itu bisa bikin kita tenang kalau misalkan ada kondisi-kondisi yang memang tidak mengenakan ya, seperti putus hubungan kerja, kehilangan penghasilan, sakit, atau misalkan gaji belum turun, terlambat dibayar, atau ada biaya servis dadakan dan lainnya. Dan konsep rezeki memang itu hanya Allah yang tahu ya. Jadi alhamdulillah pun di bulan ini kami juga diberi banyak rezeki dari yang tidak terduga. Memang paling benar itu adalah ketika prasangka kita yang baik kepada Allah ya. Jadi aku nggak tahu kenapa di bulan ini meskipun kita lagi kayaknya berat banget, tapi ketenangan hati kita alhamdulillah gitu ya, diberikan masih berpikir untuk jernih gitu. Karena ketika kita udah nggak bisa berpikir untuk jernih, itulah yang susah kadang untuk mengambil keputusan. Jadi ketika kita sedang menghadapi ujian itu, ketika kita hatinya tenang dalam menghadapi ujian itu juga merupakan rezeki. Jadi rezeki itu macam-macam ya bentuknya ya, keluarga yang damai, terus kesehatan, terus habis itu hati yang lapang, dan apalagi ya, pokoknya ketenangan hati. Dan setiap rasa syukur yang kita rasakan meskipun keadaan tuh lagi nggak baik-baik aja, itu juga menurut aku itu adalah rezeki yang Allah izinkan untuk datang menghampiri diri kita. Jadi di bulan ini cara aku menghibur diri ya dengan sesuai budget aja, dengan beli-beli dagangan atau jajanan pinggir rumah yang harganya kan juga nggak terlalu mahal ya. Dan lagi pula ternyata aku bisa hemat gitu ya untuk anggaran jajan di bulan ini yang tadinya tuh pasti selalu membengkak gitu ya. Dan alhamdulillah di bulan ini aku dikasih pelajaran lagi untuk bisa lebih bijak menggunakan uang dan menentukan prioritas. Jadi di masa-masa sulit seperti ini, yang pasti aku dulukan itu adalah kewajiban ya. Jadi untuk bayar sekolah, terus untuk bayar tagihan yang memang nominalnya itu nggak bisa kita nego gitu. Dan qadarullah ketika anakku sakit juga banyak banget pertolongan dari Allah yang tidak bisa aku pikir ya secara sudut pandang manusia. Jadi ketika anakku sakit alhamdulillah dimudahkan dari proses biaya untuk perawatannya dan berobatnya. Dan itu juga ketika ada pentingnya asuransi ya, minimal ada BPJS di rumah gitu. Dari kondisi kita yang lagi gak baik-baik ini, aku merasa di bulan ini tuh banyak tangan-tangan juga yang menolong keluarga kami dari berbagai sudut gitu ya. Jadi bentuk pertolongan Allah itu nyata. Jadi memang meskipun keadaan kita lagi gak baik-baik aja, insya Allah pertolongan Allah itu tuh nyata. Lalu bagaimana cara aku tetap menyikapi pikiran dengan baik? Jadi waktu aku di bulan ini tahu kabar pas suami itu gajinya telat datang atau telat cair, ya udah aku merasakan aja emosi yang ada di dalam dada aku gitu ya kaget lah ya, bingung gitu ya. Ya udah aku membatasi
bukan membatasi ya, jadi aku benar-benar merasakan diriku saat itu, oh ya udah aku lagi bingung nih, lagi mencari cara bagaimana caranya untuk mencukupkan anggaran yang biasanya jauh dari kebutuhan kita. Mana-mana saja pos yang bisa kita pangkas dulu, kita hold dulu, mana yang harus kita tetap tunaikan. Karena kan hidup itu tetap berjalan ya, mau ada badai hujan, hari tetap berganti. Jadi di minggu pertama gitu ya, aku tetap mengevaluasi dulu apa yang bisa aku lakukan, terus juga mengkomunikasikan ke bagian-bagian eksternal dari keluarga kita dengan kondisi keuangan yang seperti ini. Lalu akhirnya setelah udah bisa mulai berpikir jernih gitu ya, akhirnya mulai deh tuh ada metode-metode amplop lah, terus akhirnya kita putuskan untuk menggunakan tabungan, dan baru deh kita bisa bikin putusan yang lebih rasional gitu ya. Jadi memang paling penting itu ketika ada sesuatu terjadi itu ya disadari dulu aja. Kalau memang emosi yang datang itu emosi yang tidak enak gitu ya, seperti kaget, malu, terus kecewa atau deg-degan gitu, ya udah terima aja dulu lah gitu. Dan fase itu juga pasti hanya berlangsung nggak lama gitu, dan setelah itu baru kita bisa berpikir jernih, daripada dari awal kita sibuk denial yang mana akhirnya itu malah jadi bikin kita tambah bingung. Nah, ini aku lagi ditutup dengan video aku pergi ke toko art supply gitu untuk usaha sampingan aku. Jadi buat yang kalian belum tahu, aku tuh juga punya usaha sampingan bikin custom scrapbook dan scrap frame gitu. Untuk Instagramnya itu udah pernah aku spill ya, ada di YouTube community aku. Oke, terima kasih udah nonton video vlog aku. Jadi panjang banget ya kita ceritanya bulan ini. Aku harap kalian sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.